pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya? Ibu berharap kamu baik dan sehat selalu ya. Nah, hari ini kita kembali belajar seperti biasa. Namun sebelum kita belajar, ada baiknya kita buka dalam doa. Ada di antara kalian yang mau membawakan doa? Nah, untuk saat ini ibu saja dulu ya, karena ini pertemuan pertama kita. Nanti kamu bisa mengikuti ya. Nanti minggu depan bisa bergantian ke depan membawakan doa. Biar kamu terbiasa berdoa. Oke, kita berdoa dulu. Kamu bisa buka tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Tuhan masih menyertai kami di sepanjang hidup kami. Bapa yang baik, tolonglah kami di waktu belajar, agar kami jadi anak yang pintar, terlebih jadi anak yang baik. Bimbinglah kami Tuhan di waktu belajar, agar dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Amin. Nah, anak-anak ibu semuanya, kita bernyanyi kembali ya. Nah, kita ambil satu nyanyian yang berhubungan dengan pelajaran kita tentang arti bertobat. Nah, ibu rasa kamu pernah dengar lagu ini ya? Anak bungsu pergi ke negeri orang. Ada yang mengetahuinya? Oke, jika kamu belum tahu lagu ini, kamu bisa belajar mendengarkannya dulu ya, dari yang ibu berikan. Nah, dengarkan nyanyian ini ya, biar kamu bisa menangkapnya dan nanti bisa menyanyikannya. Ya, ibu nyanyikan, dengarkan ya. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Hidupmu telah cemas, lagi pun bimbang, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Nah, lagu itu sangat enak bila kita menyanyikannya dengan bagus. Oke, nanti kita kembali menyanyikannya ya. Hari ini kita masuk ke dalam materi kita dulu. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita, nah, ibu mau kasih tahu dulu ya. Materi kita arti bertobat. Nah, mengapa kita harus pelajari materi arti bertobat ini? Nah, tujuannya apa? Yaitu tujuan pembelajaran kita dalam materi arti bertobat ada 3. 1. Kamu dapat menjelaskan arti bertobat. 2. Alasan manusia perlu bertobat. Nah, apa alasan manusia itu perlu bertobat? 3. Kamu dapat mendaftarkan contoh perubahan cara hidup sebagai manusia yang sudah bertobat. Nah, sebelum itu, ibu mau tanya dulu ya. Siapa di sini pernah melakukan pelanggaran? Entah pelanggaran melawan orang tua, entah pelanggaran menjahili temannya,
entah pelanggaran tidak membuat tugas. Siapa di antara kamu yang pernah melakukan pelanggaran? Nah, Ibu pasti yakin setiap kita semua yang ada di sini pernah melakukan kesalahan dan dosa, ya. Apalagi kita ini manusia biasa, punya kesalahan, punya kekurangan. Setiap manusia pernah berdosa. Nah, sekarang perhatikan ibu depannya. Ya, perhatikan. Nah, kita mau lihat dulu arti bertobat dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kamu bisa buka Alkitabmu. Ayo, keluarkan Alkitabnya semua. Kamu bisa buka Alkitabmu, ya. Nah, bila kamu sudah dapat, kamu bisa membacanya, ya. Kamu baca. Coba dulu kamu baca ayat yang ke 31, ya. Nah, ada yang dapat? Nah, ibu sudah dapat. Nah, karena ibu yang sudah dapat, kalian dengarkan, ya. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Itu inti yang ibu ambil, ya. Nah, baru yang ayat 32. "Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali." Nah, itu inti dari pelajaran kita, yaitu seorang yang sudah berdosa atau melakukan pelanggaran, dia bisa bertobat. Kenapa perlu bertobat? Kita lihat dari pertama, ya, arti bertobat. Kita lihat dulu sebelum kita tahu kenapa perlu manusia bertobat. Kita lihat dulu penjelasan arti bertobat. Nah, bertobat ini mempunyai arti, yaitu, kamu ada yang tahu? Sebelum ibu kasih tahu, kamu ada nggak yang tahu? Ayo, coba kamu. Apa arti bertobat menurut pendapatmu? Coba kamu, apa arti bertobat menurut pendapatmu? Apa? Bertobat adalah perubahan tingkah laku, boleh, ya, ibu catat. Bertobat adalah perubahan tingkah laku, perubahan tingkah laku, ya. Nah, ada yang tahu lagi arti bertobat itu apa? Nah, oke, untuk sampai di situ. Mungkin kamu nanti bisa melihat di dalam buku, ya. Tugas buku pakai yang ada sama kamu bisa kamu baca. Nanti ada kesempatan untuk memberi kamu membaca. Kamu bisa lebih tahu arti bertobat lebih jelas lagi. Nah, perubahan tingkah laku. Apa yang berubah? Yaitu tingkah laku. Itu yang berubah, ya. Terus, perubahan tingkah laku ini atau bertobat itu juga ada elemen penting dalam hal bertobat, yaitu yang sangat penting, yaitu perubahan sikap. Perubahan apa lagi? Ada yang tahu? Coba pikir dulu, cari dalam bukunya dulu. Kita lihat sama-sama. Coba perhatikan di dalam bukunya. Ayo, siapa lagi yang tahu? Coba cari. Biar sama-sama kita mengetahuinya. Apa itu bertobat? Menurut Kisah Para Rasul 20, bertobat adalah berbalik dari dosa. Ya. Bertobat itu boleh menurut Kisah Para Rasul, ya. Menurut Kisah Para Rasul apa tadi? Adalah berbalik dari dosa. Berbalik dari dosa. Nah, jadi apa elemen penting dalam bertobat
dapat yaitu sikap. Baru yang kedua, pikiran dan perasaan. Ya, pikiran dan perasaan. Itulah elemen penting untuk berobatnya ada 3. Sikap, pikiran, dan perasaan. Oke. Sudah dapat memahami sampai sini? Ulangi, bertobat adalah perubahan tingkah laku itu secara umum. Tapi menurut kisah para rasul, bertobat itu adalah berbalik dari dosa. Nah, kita mau lihat cerita dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32 tentang anak bungsu dari nyanyian kita tadi. Anak bungsu yang pergi berpoya-poya meninggalkan orang tuanya karena dia memiliki sifat egois. Dia ingin menghabiskan, menghambur-hamburkan kekayaan orang tuanya. Dia tak peduli perasaan ayahnya. Dia hanya ingin bersukacita bersama-sama temannya tanpa pulang, tanpa mengingat perasaan ayah yang ditinggalkannya. Nah, rasa itu perlu kita perhatikan ya. Bolehkah kita bersukacita tapi orang tua kita bersedih? Nah, itu yang mau kita lihat dari cerita anak yang hilang ini. Ya, Aki bertobat. Oke. Dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, anak yang hilang tadi, anak bungsu tadi pergi meninggalkan ayahnya dan berpoya-poya. Nah, dia pergi jauh dari rumah, membawa uang yang banyak, menghabis-habiskan, menghambur-hamburkan bersama teman-temannya. Ketika uangnya sudah habis, dia mulai berpikir bagaimana di daerah orang bisa hidup kalau tidak punya uang. Jadi dia mulai berkeluh kesah. Dia harus memikirkan bagaimana bisa dia biar makan. Dia makan perutnya diisi. Duit dah ada lagi, dah habis duitnya. Harta dah habis semua. Sementara perutnya lapar. Maka dia mengambil keputusan untuk menjaga ternak orang. Dia di sana pergi menjaga ternak orang. Dia kebetulan menjaga ternak orang itu, jaga hewan binatang yang namanya babi ya. Nah, terus kalau kamu tahu kan makanan hewan itu kan jorok ya. Aduh, karena dia lapar dan dia tidak bisa makan kalau tidak bekerja dulu. Makanya dia memakan makanan hewan itu. Aduh, mendengarnya aja ya ngeri. Masa makanan hewan? Padahal kita kan manusia nih, makan harus makan yang bersih, ya, bukan makanan hewan. Tapi karena laparnya, dia makanlah makanan babi itu. Dia makan. Terus dia berpikir, di rumah bapakku banyak orang upahan ayahku, mereka makan enak, sementara aku makan makanan hewan ini. Oh Tuhan, ampunilah aku. Jadi dalam penyesalannya ia bertekad, dia harus pulang ke rumah orang tuanya. Dia minta ampun dan minta pengakuan dosa kepada bapaknya supaya bapaknya mau menerima dia kembali. Dari situlah si anak ini pulang, memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Nah, jadi pulanglah anak ini ke rumah bapaknya. Belum sampai dari depan rumah, orang tuanya sudah memeluknya. Lari-lari mendekati anaknya yang sudah lama hilang. Ayahnya rindu sekali.
Ayahnya tidak marah karena perilaku anaknya, tapi ayahnya sangat gembira kali. Dia menyuruh orang-orang upahan di rumahnya itu untuk pergi menyiapkan makanan yang enak, memotong hewan yang kalau di sana hewan tanggul jantan itu hewan yang pilihan untuk orang-orang yang terhormat dan untuk diserahkan persembahan kepada Tuhan. Lembu jantan, lembu tanggul jantan. Jadi dipotong satu, mereka merayakan pesta kegembiraan itu. Diganti bajunya, dikenakan cincin, dikasih sepatu yang bersih, yang cantik, dan dia merasa sangat gembira sekali. Nah, anak-anak ibu, akhirnya semuanya bergembira karena kepulangan anak yang sudah lama dinanti-nantikan. Nah, kita mau lihat lagi dalam cerita anak yang hilang tadi, anak bungsu yang pergi dan meninggalkan ayahnya dan berkoyak-koyak, kita dapat tahu apa yang menjadi arti cerita dalam kisah perumpamaan anak bungsu atau anak yang hilang tadi ya. Nah, ayo kamu dulu coba pikirkan. Ibu kasih kesempatan kamu memikirkan apa artinya dari cerita perumpamaan itu. Artinya apa? Ayo dapat. Artinya, karena Allah adalah Allah yang penuh belas kasihan, Dia mau menerima orang yang mau tulus hati bertobat. Allah mau menerima orang yang sudah jauh darinya, asalkan kita tulus untuk berubah. Nah, itulah dari arti bertobat itu ya. Arti bertobat itu perubahan tingkah laku, sikap, pikiran, dan perasaan. Oke? Nah, anak-anak ibu semua, coba dulu kita lihat apa alasan manusia perlu bertobat. Itu dulu. Apa alasannya? Manusia perlu bertobat karena satu, ya. Kamu dengar baik-baik, mengapa kita perlu bertobat? Kita perlu bertobat karena satu, Allah sebagai Allah yang mengasihi atau pengasih, dan kita adalah orang yang berdosa. Kita mempunyai dosa awal atau dosa turunan dari Adam dan Hawa, dan kita hidup di dunia. Oleh karena itu kita perlu bertobat. Ketika kita bersalah melakukan pelanggaran, kita harus cepat-cepat bertobat, meminta pengampunan kepada Tuhan. Kamu pernah buat begitu? Siapa di sini pernah mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan? Tunjukkan. Oke, bagus. Kalau ada di antara kamu yang tidak mengakui dirinya adalah orang berdosa, itu sudah salah, ya. Hanya Yesus yang tidak berdosa. Semua kita manusia adalah manusia berdosa. Jadi manusia berdosa harus bertobat. Itu alasan yang kedua. Nah, yang ketiga, kenapa kita perlu bertobat? Nah, karena Allah itu adalah Allah yang Maha Pengasih. Dia memberikan anugerah keselamatan bagi kita manusia. Maka kita harus merespon anugerah keselamatan yang Allah beri untuk bertobat. Berarti bertobat itu adalah alasan atau ungkapan wujud nyata dari keselamatan yang Allah berikan. Maka kita tunjukkan diri kita untuk mau bertobat, ya. Jadi pertama satu tadi, karena Allah itu pengasih, ya. Nah, baru karena kita manusia berdosa. Itulah alasan kenapa kita harus bertobat. Oke. Nah, yang ketiga dari tujuan kita ini, nah, di rumah nanti atau sebelum di rumah
sekarang kamu bisa bertanya-tanya atau berdiskusi kepada temanmu ya. Diskusinya tentang pengalaman kamu masing-masing. Coba kau diskusikan ya. Aku dulu kemarin pernah lah begini, pernah lah aku mencuri uang mamaku. Kemarin aku pernah lah membohongi mamaku. Dulu aku pernah lah memukul orang, berkelahi, tidak sayang adik. Nah, coba kamu diskusikan, saling cerita ya. Kamu kayak mana? Apakah kamu pernah bertobat setelah melakukan kesalahan atau kamu diam-diam saja? Nah, saling bercerita. Tunggu 5 menit. Sebelum kita simpulkan ya dari pelajaran kita hari ini ya. Oke, sekarang kita waktunya untuk menyimpulkannya. Nah, nanti karena kawanmu ada yang belum selesai dalam berdiskusinya, kita bisa simpulkannya saat ini dan nanti bisa kembali kalian saling bercerita lebih dalam ya pengalaman masing-masing. Ya, pelajaran kita ini yaitu arti bertobat ini mau kita simpulkan. Sebelum ibu menyimpulkannya, coba kamu dikasih kesempatan memberi kesimpulan atas pelajaran hari ini. Apa kesimpulanmu, Budi? Coba kasih tahu ibu. Apakah menurut kamu bertobat itu adalah sesuatu hal yang rumit? Nah, apa kamu jawab? Tidak, ya. Memang bertobat tidak rumit ya, asalkan ada keinginan. Jadi, kesimpulan kita adalah setiap orang yang berdosa perlu bertobat. Kenapa? Karena kita makhluk yang lemah dan karena Allah adalah Allah yang pengasih, sudah menganugerahkan keselamatan bagi manusia. Maka manusia perlu bertobat. Nah, jadi tugas kita hari ini, kamu mencatat kesimpulan dari cerita temanmu. Ya, apa yang kamu dapat dari cerita temanmu, kamu catat. Ya, kamu catat apa pelanggaran-pelanggarannya, terus apa usahanya untuk melakukan pertobatan. Ya, kamu catat itu ya. Nah, kebetulan tugas kamu di rumah, kamu juga bisa membuat sebuah puisi. Ya, di rumah tugasnya buat puisi ya. Apa puisinya? Tentang pertobatan. Nah, kalau sekarang kamu menyimpulkan tentang pengalaman temanmu, tentang mengapa dia mau bertobat dan apa pelanggarannya, dan kalau di rumah tugas kamu membuat sebuah karya tulis, yaitu puisi. Puisi apa? Puisi tentang pertobatan. Oke? Nah, untuk itu pelajaran kita hari ini dapat kita akhiri ya. Sebelum kita mengakhirinya, anak-anak ibu semuanya, coba simpan bukunya yang rapi. Kita mau tutup pelajaran kita. Nah, akhirnya pelajaran kita ini selesai. Nah, sekarang kita tutup di dalam doa ya. Tapi kita ulangi lagi ya nyanyian tadi. Kamu mau? Oke, kita nyanyi sama-sama. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Ulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberkati kami di dalam pelajaran kami hari ini. Kami memohon padamu ya Tuhan. Ajarilah kami selalu untuk mau mengakui kesalahan kami di hadapan-Mu. Ajarilah kami juga ya Tuhan untuk tidak melakukan pelanggaran yang tidak Tuhan inginkan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan buat hari ini. Biar kiranya Tuhan memberkati kami di hari ini dan esok sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Kami bersyukur padamu.